Untuk kelas 8 semester 1 ini, untuk IPA Fisika kita akan membahas tentang gerak lurus. Untuk bab pertama itu yaitu gerak dan gaya. Jadi gerak yang akan dibahas adalah gerak lurus. Sebelum kita masuk lebih jauh, kita tahu dulu apa itu gerak. Gerak itu adalah perubahan atau perpindahan suatu benda dari satu titik ke titik lainnya. Dengan kata lain, sebuah benda dikatakan bergerak apabila benda tersebut mengalami perubahan atau perpindahan posisi dari titik awal menuju titik lainnya. Contohnya itu, misalnya kita punya sebuah benda A di titik yang pertama, ini anggap titik pertama, ini titik kedua. Kemudian terjadi perubahan posisi dari awalnya benda A berada pada titik pertama, dia menjadi berada pada titik kedua. Maka kejadian ini disebut gerak, gitu ya. Kemudian berdasarkan lintasannya, gerak itu dibagi 3. Itu gerak lurus, gerak melingkar, dan gerak parabola. Akan tetapi khusus di kelas 8 ini kita akan membahas dulu tentang gerak lurus. Oke, lanjut. Gerak lurus itu apa? Yaitu gerak benda yang di lintasan yang lurus. Itu di jalan yang lurus saja, tidak berbelok-belok dan tidak melingkar atau bahkan tidak parabola. Gerak lurus itu kemudian dia dibagi menjadi 2, itu GLB dan GLBB. GLB itu gerak lurus beraturan dan GLBB adalah gerak lurus berubah beraturan. Apa itu GLB yang pertama? GLB atau gerak lurus beraturan adalah gerak benda pada lintasan lurus dengan kecepatan yang tetap pada rentang waktu tertentu. Contohnya misalnya, ini anggaplah ini lintasan yang lurus, kemudian ada motor, misalnya motor ini dia berjalan itu dengan kecepatan dengan kecepatannya itu yang ada di speedometernya, yang di setir itu jarum penunjuk kecepatan motor itu dia 20 di angka 20 selama pengendara motor itu tidak menambah kecepatan ataupun mengurangi kecepatan dan tetap di angka 20, maka pengendara motor tersebut dikatakan telah melakukan gerak lurus beraturan karena kecepatannya tetap tidak berubah dalam beberapa waktu, dalam waktu tertentu. Ya. Kemudian dalam GLB ada 4 hal yang harus kita perhatikan, yaitu pertama yaitu jarak, ada perpindahan, ada kecepatan dan juga kelajuan. Yang pertama, jarak. Apa itu jarak? Jadi jarak itu adalah panjang lintasan yang ditempuh suatu benda yang bergerak dari titik awal ke titik akhir. Contohnya gini, misalnya ini titik A, ini titik B. Seseorang berjalan menuju titik A dan titik B. Jadi di antara titik A dan titik B ini yang saya arsir ini, itu perjalanannya itu disebut jarak. Jarak termasuk besaran skalar, yaitu besaran yang hanya memiliki nilai tapi tidak memiliki arah. Artinya apa? Kalau kita bicara jarak, mau seseorang itu atau benda itu dia bergerak ke arah utara, barat, selatan ataupun timur, maka itu masa bodoh. Kita tidak memperhitungkan itu. Mau arahnya kemana ya tidak masalah bagi kita. Oke, dalam fisika itu jarak disimbolkan dengan huruf S. Oke. Contoh, jarak yang ditempuh pengendara motor itu misalnya jarak A menuju B, kemudian B menuju C. Jadi kita dari titik A kita mau menuju ke titik C, dan mau dengan catatan kita kalau mau menuju ke titik C kita harus lewati dulu titik B. Misalnya
untuk A ke B itu jaraknya sebesar 20 meter dan B ke C sebesar 35 meter. Hitunglah jarak A menuju C. Ya sudah, berarti jarak A ke B ditambah jarak B ke C yaitu 20 meter ditambah 35 meter sama dengan 55 meter. Artinya apa? Bahwa jarak yang ditempuh pengendara motor tersebut yaitu sebesar 55 meter. Yang kedua, perpindahan adalah perubahan kedudukan suatu benda dengan memperhatikan arah perubahan dari benda tersebut. Jadi ingat bahwa perpindahan itu dia memperhatikan arah ya. Kalau jarak itu dia tidak memperhatikan arah. Perpindahan hanya melihat posisi awal, ingat ini juga, dan posisi akhir benda. Oke. Jadi perpindahan itu dia melihat posisi awal dan posisi akhir benda. Perpindahan termasuk besaran vektor, yaitu besaran yang memiliki nilai dan arah. Kalau tadi skalar itu jarak itu besaran skalar, dia tidak memiliki, dia hanya memiliki nilai dan tidak memiliki arah. Tapi kalau perpindahan dia punya nilai dan dia juga punya arah. Artinya apa? Arah perjalanannya, arah perpindahannya itu juga penting. Dalam fisika perpindahannya disimbolkan dengan huruf X. Oke, misalnya perpindahan yang dilakukan pengendara mobil yaitu misalnya X menunjukkan perpindahan dari A ke C, di mana perpindahan dari A ke C melewati pula titik B. Misalnya jarak A ke B 100, jarak B ke C 70. Oke, ditanya perpindahannya berapa? Ya sudah, karena perpindahan itu hanya melihat posisi awal dan posisi akhir, maka perpindahan dari A ke B dan B ke C, perpindahan awalnya 100, perpindahan jarak A ke B 100, jarak B ke C 70, maka untuk mencari perpindahannya itu yaitu kita cari selisih antara A menuju B dan B menuju C. Itu selisih berarti kita kurangi. Berarti 100 dikurang 100 meter dikurangi 70 meter yaitu 30 meter. Maka jadi perpindahan pengendara mobil tersebut sejauh 30 meter. Atau contohnya gini lagi, misalnya arah atas ini adalah menunjukkan arah utara, kiri barat, bawah selatan, kanan timur. Misalnya seseorang dia berjalan ke arah barat sejauh 50 meter, kemudian dia kembali lagi ke arah timur sejauh 20 meter, maka perpindahannya itu berapa? Bisa kita gambarkan. Pertama dia ke barat sebesar 50 meter, jadi ke barat, kemudian dia kembali lagi ke timur sebesar 20 meter. Maka perpindahannya itu berapa ya? Yaitu kita hanya melihat ini posisi awal dan posisi akhir. Posisi awalnya katakanlah dia posisi awal di sini, maka posisi akhirnya dia di sini. Maka untuk mencari perpindahannya yaitu ya selisihnya, berarti 50 dikurangi 20 meter, 50 meter dikurangi 20 meter yaitu 30 meter. Karena kita hanya melihat posisi awal dan posisi akhirnya gitu. Oke, lanjut. Berikutnya kelajuan dan kecepatan. Dalam fisika tentunya kelajuan dan kecepatan itu sangat berbeda. Definisi dan penerapannya pun berbeda. Yang pertama adalah kelajuan. Kelajuan itu adalah perbandingan antara jarak yang ditempuh oleh suatu benda terhadap lama waktu yang dibutuhkan benda tersebut untuk bergerak. Karena kelajuan ini perbandingan antara jarak, maka tentu saja kelajuan ini adalah besaran skalar. Besaran skalar. Yang artinya apa? Bahwa kelajuan ini hanya memiliki nilai dan tidak memiliki arah. Kelajuan dirumuskan sebagai berikut. Kelajuan sama dengan jarak tempuh dibagi waktu tempuh, atau kalau kita tuliskan dalam bentuk simbolnya itu V sama dengan S dibagi T, di mana V adalah kelajuan, satuannya meter per second. S itu adalah jarak yang tadi, di sini satuannya meter ya, M bukan S, satuannya meter. Kemudian T itu waktu tempuh, satuannya second atau S.
Oke, coba kita lihat contoh soal. Arya berpergian dari sekolah menuju halte, ini halte bus ya, dengan jarak 30 meter dalam waktu 15 detik atau 15 sekon. Jadi detik itu dia sama saja dengan sekon. Detik itu kata lainnya itu sekon. Berapakah kelajuan yang ditempuh Arya? Jadi untuk menjawab soal fisika ini kita harus lebih bagusnya kita tulis dulu apa-apa yang diketahui dari soal. Misalnya dari soal ini yang diketahui yaitu yang pertama adalah jarak 30 meter, sehingga kita tulis jarak atau S sama dengan 30 meter dalam waktu 15 detik atau 15 sekon. Berarti waktu tadi apa ya, itu T itu 15 sekon. Ditanya kelajuannya V, maka rumus V itu adalah V sama dengan S per T. Maka kita masukkan nilainya, V sama dengan S per T. Berarti V sama dengan S nya tadi berapa? 30 meter. Jangan lupa satuannya juga ditulis. Kemudian T nya 15 second. 30 dibagi 15 2 meter per second juga ikut, yaitu meter per second. Maka kelajuan yang ditempuh Arya adalah 2 meter per second. Artinya apa? Setiap 1 detik Arya itu langkahnya, dia berjalan itu langkahnya 2 meter dalam waktu 1 detik gitu maksudnya. Contoh untuk kecepatan, tadi kan kelajuan, sekarang kecepatan. Apa tuh kecepatan? Perbedaannya yaitu kecepatan itu adalah perbandingan antara perpindahan. Antara perpindahan berarti dia ini besaran vektor. Kalau tadi kan jarak besaran skalar, kalau perpindahan besaran vektor. Artinya apa? Dia memiliki nilai dan juga dia memiliki arah gitu. Jadi kecepatan itu adalah perbandingan antara perpindahan yang ditempuh oleh suatu benda terhadap lama waktu yang dibutuhkan benda tersebut ketika melakukan perpindahan. Jadi kecepatan sudah tadi besaran vektor yang memiliki nilai dan arah. Maka dirumuskan sebagai berikut: kecepatan sama dengan perpindahan benda dibagi waktu tempuh, atau bisa juga ditulis V sama dengan, ini bukan X tetapi X karena perpindahan. Maka seharusnya dia tuh V sama dengan X per T. Nanti di catatan nanti dibenarkan. Dimana V itu kecepatan, satuannya meter per second. X ini jarak tempo, ini X ya, jarak tempo satuannya meter. Dan T itu waktu tempo, yaitu satuannya S. Ini X nya bukan jarak tempo, tapi X itu adalah perpindahan benda. Satuannya itu meter. Kemudian T itu waktu tempo, satuannya S. Contoh, Rati mengendarai motor menuju arah barat sejauh 100 meter. Kemudian kembali lagi ke timur sejauh 80 meter dengan waktu 50 sekon. Berapakah kecepatan Rati dalam mengendarai motor? Kalau soal kayak gini kalian gambar saja, misalnya Rati dari titik ini dia menuju barat, agak bengkok ya, dia menuju barat sejauh 100 meter. Kemudian dia kembali lagi ke timur sejauh 80 meter. Maka ini posisi awalnya ya sini, ini posisi akhirnya. Maka untuk mencari perpindahannya yaitu selisih antara posisi awal dan posisi akhir, sehingga perpindahannya X ditotalkan X sama dengan posisi awalnya yaitu 100 meter dikurangi posisi akhirnya yaitu 80 meter sama dengan 20 meter. Ini sama. Oke, dalam waktu 50 sekon atau 50 detik. Jadi yang diketahui X nya 20 meter dan T nya 50 sekon. Yang ditanya kecepatannya V sama dengan berapa? Maka rumusnya itu V sama dengan X dibagi T, di mana X itu perpindahan. Perpindahannya tadi yaitu 20. Waktunya 50 meter, jangan lupa
perpindahannya 20 meter dan waktunya 50 sekon. Jangan lupa satuannya. Sehingga 20 bagi 50 yaitu 0,4 meter per second. Nanti kalian juga nanti ingat-ingat lagi tentang bagi-bagi bersusun. Oke. Jadi 0,4 meter per second. Jadi kecepatan rata dalam mengendarai motor adalah sebesar 0,4 meter per second. Artinya apa? Dalam 1 detik, setiap detik itu kecepatan rata itu dia berpindah sebesar 0,4 meter per second. Meter dalam setiap 1 detik. Itu maksudnya. Oke.